ya di sini aku tunggu-tunggu berhari-hari kok nggak baru masuk bisa. Kenapa? Alhamdulillah hidup yang alami. Ya Allah. Siap. Aku tanya ya. Siap, silakan. Aku kan di sini udah kerja di sini udah baru 8 bulan lah. Tadinya kan coba kan memang jaga nenek, terus neneknya itu suka di perahu, dia bilang gitu. Terus tidurnya di perahu, saya bilang ya oke, saya bilang gitu. Yang saya pikir ini ya namanya jaga orang tua kan nggak mungkin orang tua jalan ke sana kemari kan nggak mungkin, paling dia main balik ke rumah kan gitu kan. Saya pikir gitu. Udah biasa di sini mah bisa jaga orang meninggal, orang tua kan meninggal, akhirnya cari lagi. Oke, nah ternyata di sini tuh nenek ibu itu tuh jadi supir perahu gitu. Nah, akhirnya aku tinggal di perahu sini, Miss. Nah, udah aku tinggal di perahu sini, sudah 6 bulan, 7 bulan, oke, aman-aman saja. Begitu puasa kemarin, aku nih nggak puasa, Miss. Aku lagi masak ubi. Nah, ada perahu imigrasi datang. Nah, dia bilang gini, hampir kamu siapa? Nama Cece. Oh, hai sih Sang, pagi, saya bilang. Tocan nih Sang, apa? Sarapan, saya bilang gitu loh. Kok perahu imigrasi datang ke sini? Orang 14, Miss. Bawa bedil itu 3. Terus udah gitu yang satu lagi, kamu siapa? Kamu Cece. Kamu tinggal sama siapa? Sama nenek. Neneknya mana? Sama siapa? Sama nenek berapa orang? Berdua, saya gitu. Nah terus sekarang masih kamu mana? Nah itu yang di sebelah itu, perahu yang sebelah nomor 2 itu, saya bilang gitu. Mana? Itu udah sekarang telepon Miss. Bobo, ada orang migrasi cari Bobo. Kamu yang nggak tahu, pokoknya itu kan datang nyari Bobo. Terus saya bilang sih Sang, Bobo telepon datang ke mungkin, saya bilang. Oke, si 10 nanti aku balik ke sini kan gitu. Oke, saya masih makan ubi, masih makan telo, itu makan telo wes terus. Nah, sekarang gini sih ya, yang jadi pertanyaan ya. Sekarang dulu, waktu aku di sini 2 bulan, ada perahu sebelah sini kan perahu besar itu, ada perahu imigrasi, datangin dia, polisinya itu ada 10/8 gitu ya naik ke perahu itu. Nah, saya bilang gini dalam hati, perahu besar ada apa ya? Kok didatangin imigrasi, saya gitu. Oke. Nah, 7 bulan kesini kok malah saya ini datangin imigrasi, Miss. Terus? Gitu. Nah, sekarang yang aku pengen tanyain gini, Miss. Memang saya kan tinggal kan, contohnya kan di rumah, alamat kan di rumah. Karena nenek nggak mau pulang, nenek masih senang di perahu. Akhirnya aku ngupin dia, aku jaga dia. Itu kira-kira gimana, Miss? Boleh atau tidak gitu loh? Ya, tergantung imigrasi, Mbak. Saya nggak berani ngomong, itu keputusannya ada di imigrasi. Karena orang bekerja itu bukan di perahu, harus di rumah. Harus di rumah. Betul. Jadi saya nggak berani komen karena itu sangat bahaya sekali. Ya betul. Nah terus sih Miss ya, udah 2 bulan ini kan aku diumpetin terus sama nenek kan. Nah sekarang gini, kalau ada imigrasi atau apa yang mau oper perahu gitu, menantu nenek bilang, Mbak masuk dalam dulu, tutup perahu depan belakang gitu, jangan pokoknya di dalam aja, jangan keluar. Itu oke. Nah nenek kayak gitu, kalau mau perahu itu ya, Amoy, nggak ada kerjaan, kamu nggak usah keluar, di dalam perahu aja. Dan sampai ketangkap, kalau kamu ketangkap, aku nggak punya uang untuk nebus kamu. Oh iya Nek, saya bilang gitu. Nah selama 2 bulan ini Miss, aku tuh kayak maling kuyuan. Setiap hari dalam perahu aja. Ya memang nggak bisa, nggak boleh kerja di situ. Sama dengan mbak-mbaknya yang ada kerja jadi kernet sopir anak sekolah, nggak bisa. Ya betul lah, kan tahu pengen tuh yang salah Miss. Tapi ya tadi. Makanya kan saya bilang salah, nggak boleh kerja di perahu, nggak boleh kerja jadi kernet, nggak boleh kamu ke ke toko, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau kalian merasa nyaman, lah ya saya itu cuma ngasih edukasi, tapi kan konsekuensinya kan tetap ada pada dirimu gitu loh. Lah kalau kamu mau, seandainya suatu saat kamu di penjara atau apa, kan resikomu. Kamu yang bertanggung jawab atas dirimu gitu loh.
Jadi Betul, Mas. nggak guyonan seperti mbaknya yang ngernet kemarin ya, yang kalau di penjara ya dia, kalau nggak di penjara ya dia. Akhirnya dia kehilangan pekerjaan dan di blacklist gitu loh. Iya. Iya betul. Kalau kamu memang berani ambil keputusan ya jangan di situ, gitu aja. Oh gitu lah. Soalnya gini Miss ya, memang ya antara gimana nih Miss ya, memang umurku udah tua nih ya, udah 53. Cuman maksud saya kan gini, mudah-mudahan aja ya sampai ini finish 2 tahun lah aku nggak mau balik lagi udah gitu loh. Seandainya aku nanti paripasane mundur kayak gitu sih Miss ya, otomatis saya kan balik lagi ke Indonesia. Sedang umur saya udah tua, udah nggak mungkin masuk ke sini lagi paripasane kan gitu. Nah itu jadi antara dua pilihan, makanya setiap hari aku di dalam perahu aja. Anak bilang makan tidur nggak usah keluar di dalam perahu aja. Anak gitu, ya. Nah terus aku telepon sama si kantor ya, Miss. Oke kantor lah ya, ke kantor. Miss saya tuh kalau tak tinggal di perahu ini gimana gini. Ya enggak apa-apa, itu kan perahu majikan kamu. Yang penting kan bukan perahu orang lain. Ya memang punya majikan saya, tapi kan masa ya aku tinggal di perahu kan nggak boleh. Aku juga dalam hatiku kayak gitu, Miss. Ya tadi balik lagi, kalau kamu merasa nyaman di situ, terus terjadi sesuatu, itu ya kamu yang harus bertanggung jawab. Intinya seperti itu aja. Ya. Susah dua pilihan tadi, Miss ya. Wah, terus gimana kira-kira solusinya gimana, Miss? Solusinya ada di sampean mau terus dengan resiko atau berhenti dengan resiko. Kalau terus resikonya kamu ditangkap polisi, imigrasi, dan bisa dipenjara juga. Kalau kamu berhenti, kamu kehilangan pekerjaan dan cari majikan baru. Itu semuanya ada konsekuensinya, Bu. Betul. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Kalau sampean mau terus, ya tunggu saatnya kamu akan dideportasi, dipenjara atau apapun. Iya. Nah soalnya kan begini juga, memang anak kan jalannya kan udah sulit Miss. Jadi kan ya memang perlu bantuan, udah. Mbak, hidupnya sampean lebih sulit lagi kalau sampean mempertimbangkan orang lain lagi. Saat kamu ada di penjara, kamu masuk di penjara, umurmu sudah 54-55. Ngerti nggak? Kamu mikirin hidup orang lain, kamu nggak mikirin dirimu sendiri. Jika kamu terlalu memikirkan orang lain dan dampaknya ada pada dirimu sendiri, ya udah jadi aja lilin. Jadi kamu membakar dirimu sendiri untuk memberikan penerangan pada orang lain. Wes. Jadi nggak usah debat sama saya. Kalau kamu merasa nyaman teruskan. Wes titik. Karena saya tidak ingin kalian tanya solusi, infonya itu kalian sendiri. Konsekuensi yang menerima, hukuman yang diterima itu kalian. Yang susah itu kalian. Paham ya? Ya. Oke. Karena Miss ini berkali-kali kan kok baru masuk, ternyata Miss ini ya alhamdulillah. Oke. Yo, makasih ya Bu ya. Masih ada telepon masuk soalnya. Oke, yo bye. Halo Mbak. Halo, sampean telepon aku beratus-ratus jaran, kenapa Mbak? Gini